Amak dan ayah harus pulang besok, karena ayah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kami berharap setelah ini kamu bisa lebih serius dalam pekerjaan. Sebentar lagi kamu akan memasuki tahap baru, yaitu pernikahan. Nanti sebelum Hari Raya Idul Fitri, bawalah Ayu dan keluarganya ikut bersama om dan tante engkau pulang ke kampung. Revan yang sejak tadi duduk sambil menormalkan diri karena baru saja terbangun dari tidurnya, menoleh menatap Amak dan ayah secara bergantian. Nanti Revan bicarakan dulu kepada Ayu dan kedua orang tuanya. Yang pasti sekarang Revan kesal sama Amak dan ayah. Baru beberapa hari di Jakarta sudah mau pulang. Perusahaan cabang mana bisa ditinggal begitu lama, apalagi sebentar lagi hari raya. Ayah harus pulang untuk memastikan seluruh karyawan dan karyawati mendapatkan hak tunjangan hari raya. Baru kemarin bersantai, hari ini ayah sudah ditelepon terus. Saut ayah dengan suara berat khas bangun tidur. Sudahlah, kamu seperti anak kecil saja suka ngambek. Amak mau ke belakang melihat tante engkau dan bibi sedang menyiapkan makanan sahur. Tanpa menunda waktu, Amak segera beranjak pergi dari ruang keluarga tersebut menuju dapur yang ada di belakang sana. Kini tinggallah Revan dan sang ayah yang masih duduk dengan muka bantal. Sungguh ayah dan anak itu terlihat begitu mirip, hanya beda usia saja. Nanti kalau kalian sudah menikah, pindah saja ke Padang. Kalau kamu terus di Jakarta, bagaimana dengan usaha ayah di sana? Kalau bukan kamu yang meneruskan, siapa lagi? Revan menghela napas pelan sambil menoleh menatap sang ayah. Ayah, apa aku boleh bertanya? Apa? Ayah mengerutkan keningnya bingung. Apa ayah tidak punya anak lain selain aku? Tanya Revan dengan santainya. Sontak kedua bola mata ayah membulat sempurna. Beliau menoleh ke belakang untuk memastikan sang istri sudah melangkah jauh. Setelah aman, beliau kembali menoleh menatap Revan dengan kesal. Astagfirullah, kenapa kamu bicara seperti itu? Kalau amakmu dengar, pikirannya bisa macam-macam. Ayah hanya punya kamu saja. Mana mungkin ayah punya anak lain? Aku hanya memastikan, karena di keluarga ayah hanya ada aku dan Azam. Kadang aku iri sama orang lain, yang punya adik dan kakak. Sementara aku dan Azam anak tunggal. Ya, meskipun dulu Azam punya Azura. Ayah terkekeh sendiri mendengar ucapan sang putra. Jangan bilang iri sekarang, ayah tidak bisa lagi memberikan kamu adik. Sekarang waktunya kamu memberikan cucu untuk Amak dan ayah. Lihat Azam sebentar lagi jadi papa. Dia selalu saja satu langkah di depanku. Tapi aku tidak iri. Aku punya jalanku sendiri. Ayah tenang saja, nanti aku akan punya anak setidaknya 3 atau 4, agar mereka tidak merasa kesepian. Selusin kalau bisa, biar kayak anak geng petir yang ada di TV itu, seru sepertinya. Astagfirullah, ayah pikir Ayu pabrik roti, satu kali adon jadinya banyak. Ayah tak lagi menjawab, beliau yang tadi mengantuk kini tertawa lepas. Sudah lama beliau tidak mengobrol bersama Revan seperti sekarang. Dia tahu putranya punya jalan sendiri. Meski selalu dibandingkan dengan Azam, tetapi Revan tidak pernah merasa iri ataupun dengki kepada sepupunya. Azam dan Revan selalu akur meski tak jarang mereka terlibat pertengkaran kecil. Pagi ini Biba sudah sibuk untuk menyiapkan pakaian kerja sang suami. Dia terlihat begitu ceria karena melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Kesepakatan keduanya untuk tinggal tanpa asisten rumah tangga maupun sopir benar-benar memperkuat ikatan di antara mereka. Azam ataupun Biba bisa mengekspresikan perasaan mereka masing-masing, tanpa merasa malu kepada orang sekitar. Karena bagi keduanya, privasi dalam hubungan itu sangatlah penting. Hari ini Amak dan ayah Revan akan pulang. Siang ini Boy akan menjemput kamu, nanti aku menyusul setelah rapat selesai. Ucap Azam seraya mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk kecil. Amak dan ayah kenapa cepat sekali pulangnya? Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Aku pikir mereka akan tinggal di sini lebih lama. Ucap Biba seraya meraih kemeja putih dan langsung diberikannya kepada sang suami. Paman orang sibuk. Di usia beliau yang tidak lagi muda, tetapi beliau masih aktif bekerja dan memimpin perusahaan cabang di sana. Aku berpikir nanti setelah Revan menikah, aku akan membiarkan dia untuk pindah ke sana membantu ayahnya. Sebenarnya kedatangan dia ke Jakarta dulu bukanlah untuk benar-benar bekerja, tetapi mama hanya memintanya untuk memata-matai Mira agar tidak terus mendekatiku. Biba yang sedang mengancing baju sang suami seketika menghentikan aktivitasnya. Dia mendongakkan kepalanya menatap sang suami.
Ternyata seperti itu. Aku pikir karena udah Revan pula, sekarang Mira berubah. Dulu aku sempat berpikir karena mereka akan berjodoh, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Asam melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri seraya tersenyum-senyum sendiri. Jodoh itu di tangan Allah, sama seperti kita. Apa kamu pernah menyangka bahwa suatu hari nanti kamu akan berdiri di depan seorang pria asing di dalam ruangan kamar seperti sekarang? Bibah menggelengkan kepalanya. Tidak, aku benar-benar tidak menyangka. Tapi alhamdulillah sekarang aku bahagia sekali bisa menjadi istri dari pria asing ini. Ia mencubit pipi Asam dengan gemas. Cup, satu kecupan singkat Asam berikan tepat di pipi sang istri. Mas puasa, mata Bibah membulat sempurna. Hanya sedikit, tadi malam setelah selesai itu, aku lupa memberikan kecupan selamat tidur. Ucap Asam lalu tersenyum sumringah. Bibah hanya berrejak lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Aku sangat mencintaimu istriku. Lagi-lagi Asam mencium puncak kepala sang istri. Pagi-pagi seperti ini lagi-lagi mode bucinnya aktif. Bibah hanya terkekeh kecil seraya melanjutkan aktivitasnya. Sekarang dia sedang memasang dasi untuk Asam. Kamu tidak menjawabku. Hai, selalu saja seperti itu. Ayo katakan kamu juga mencintaiku. Desa Asam. Bibah kembali menatap Asam sambil tersenyum tipis. Iya mas, aku juga sangat mencintaimu. Tapi tentu saja rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Kalau itu aku menyerah. Aku tidak akan berani cemburu saat kamu lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku pun sama. Bibah dan Asam tertawa bersama. Tak lama terdengar suara bel pintu berbunyi. Sepertinya ada tamu, aku buka pintu sebentar ya mas. Bibah segera memakai jilbab bergonya lalu bergegas keluar dari kamar. Sesampainya di depan, Bibah segera membuka pintu tersebut. Dia tersenyum sumringah saat melihat ternyata sang adiklah yang datang. Irfan, akhirnya kamu datang juga. Kakak akan ke rumah orang tua Mas Asam siang ini. Irfan segera melangkah masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Aku tadi sudah pamitan sama orang tua Bang Revan. Jadi nanti kakak pergi saja. Aku akan menjaga apartemen mewah ini dan tidur seharian. Itu sih tidak menjaga namanya. Ya sudah, kamu langsung ke kamar tamu saja. Bisa-bisanya kamu menyetir motor dengan kondisi mengantuk begitu. Bibah menggelengkan kepalanya tak percaya. Hehehe, tahu aja. Evan, akhirnya kamu datang, saut Asam yang terlihat sudah siap untuk berangkat bekerja. Iya bang, Kak Bibah nelpon terus. Dia rindu kamu sepertinya. Asam beralih melihat helm baru sang adik ipar. Widih, helm merek XX baru nih. Seketika raut wajah Irfan berubah pucat. Karena dia membeli helm itu dengan uang yang Asam transfer. Ia diminta untuk membeli baju lebaran, namun Irfan malah memodifikasi motor dan membeli helm baru. Hayo loh, mahal tuh sepertinya. Tanya Bibah sambil memicingkan matanya. Kakak, Irfan segera berdiri dari posisi duduknya. Aku ke kamar dulu ya, ngantuk. Ia mengambil langkah 1000 meninggalkan tempat itu. Asam dan Bibah terkekeh kecil seraya memandangi kepergian Irfan. Dia kan baru saja punya KTP. Bagaimana kalau aku membelikannya mobil, agar tidak kehujanan ketika pergi ke kampus? Bibah menoleh menatap sang suami. Jangan, motornya kemarin saja sudah cukup. Itu pun harganya sangat mahal untuk anak seusianya. Jangan memanjakan dia, mas. Dia harus mandiri.